Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diringankan langkah kaki kita dan hati kita untuk senantiasa kita mengistiqomahkan diri untuk kita menuntut ilmu, thalabul ilm, dengan niatan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang mereka senantiasa memiliki ilmu, senantiasa semangat dalam mencari ilmu untuk bekal kehidupan kita di dunia, lebih kelak untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kula lan panjenengan sedaya masih akan melanjutkan pembahasan tentang satu pembahasan yang ini tidak akan pernah habis untuk kita bahas, tidak akan pernah habis untuk senantiasa kita kaji dan kita gali, yaitu tentang salah satu ibadah yang utama yang menjadi tiang agama, yaitu adalah masalah tentang sholat. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW niku nate dawuh, salah satu yaumal qiyamah ala kasibin min misik aswad la yahuruhum hisabun wa la yanaluhum fazakh hatta yufroga mimma bainan nas. Salah satu, ada 3 kelompok orang yang kelak ketika datang hari kiamat itu mereka berada di tumpukan-tumpukan atau berada di antara minyak misik, yang itu minyak misik wanginya itu melebihi minyak mana. Yang mana ketika orang-orang mereka itu berkumpul di atas tumpukan minyak wangi tadi, la yahuduhum hisab, mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya hisab Allah ketika kelak di hari kiamat. Di saat semua manusia itu dihisab oleh Allah, maka 3 kelompok orang golongan ini mereka tidak akan mendapatkan hisab, tidak akan berpengaruh terhadap mereka itu hisab. Wala yanaluhum fazakh, dan mereka tidak akan ditimpakan satu ketakutan, yang mana ketika datang yaumul kiamah, maka seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Berharap Allah menyelamatkan mereka, berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka di surga, dan mereka takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran nanti ketika hari kiamat hadirin. Hatta yufroga bima bainan nas, sampai seluruh manusia itu selesai dihisab. Bahkan 3 kelompok orang ini nantinya tidak akan merasakan ketakutan, mereka akan merasa tenang. Maka siapakah 3 kelompok ini? Kata Rasulullah, yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi radun, yaitu adalah seseorang yang mereka itu senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengkaji Al-Quran, senantiasa berusaha memahami apa yang ada di dalam. Yang mereka itu melakukan hal tersebut ibtigha'a wajhillah, tidak ada niatan lain kecuali mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian mereka itu amma biqaumin wa hum bihi radun, dan mereka menjadi imam, menjadi pemimpin dalam hal ini masalah sholat. Kemudian mereka itu yang menjadi imam itu ridho orang-orang yang ada di belakangnya, yaitu makmum. Dia membaca Quran, dia senang baca Quran, dia menghafalkan Quran, dia jadi pemimpin, jadi imam di antara makmum-makmum yang baik. Dan makmumnya ridho terhadap dia. Ini kelompok orang yang pertama yang kelak di hari kiamat akan berada di tumpukan minyak misik dan tidak akan merasakan ketakutan sedikit. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka ini. Baik boten, paling boten kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita termasuk dari golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Karena lek kululan panjenengan iki hadirin pun kita mengakui mawon Quran boten pati hafal, ngoten nggih. Kita mau minta syafaat Quran boten istiqomah kululan panjenengan waos ya. Kita berharap mudah-mudahan ada di antara keturunan kita yang cinta Al-Quran. Sehingga dengan hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita dengan anak kita yang soleh-soleh. Niki kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, warajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhih. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang senang adzan, tukang adzan, muadzin. Yang mereka itu adzan di masjid yang fungsinya adalah niatannya untuk da'a ilallah, mengajak orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu adzannya ikhlas karena Allah. Senajan mungkin tukang adzan niki lek kita amati nggih. Duka lek teng masjid niki. Niku biasa sing tukang adzan justru sing sepuh-sepuh nggih Mas nggih. Suarane fales-fales ya napa ngoten nggih. Tapi ikhlas lillahi ta'ala, wong niatane manggil orang kepada Allah. Senajan boten pati pena, tapi ya wis jarno wis masa bodoh tak ngono dhewe. Ngoten. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini nanti akan Allah berikan satu kemuliaan. Mereka itu akan berada di tumpukan misik dan tidak akan merasakan ketakutan. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan, orang yang tukang adzan itu nanti bahkan lehernya itu panjang, sehingga mereka itu dari kejauhan sudah bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki maknanya bisa diartikan makna secara asli. Ada yang mengatakan ini makna yang enggak asli, makna tersirat. Apa maksud leher panjang ini? Ya maknanya kalau dari jauh saja sudah bisa melihat keindahan surga, maka tukang muadzin itu pasti cepat atau lambat akan berada di dalam surga. Ini saking istimewa mulianya seorang yang tukang. Nah, ini masih kaitannya dengan sholat. Yang pertama tadi adalah imam, yang kedua itu adalah muadzin. Maka yang ketiga, kelompok orang yang ketiga yang akan nanti aman, tidak akan merasakan ketakutan ketika yaumul qiyamah adalah rajulun ibtuliya birrizq fid dunya falam yasghulhu dzalika an amalil akhir. Kelompok ketiga niki adalah kelompok orang-orang yang ketika mereka itu diberi rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi dengan adanya rezeki, tambahan rezeki yang banyak yang diberikan Allah kepada dia, falam yasghul, maka dia tidak sibuk akan urusan dunianya, justru dia itu semangat untuk beramal untuk akhirat. Dengan harta yang dia miliki tidak melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiang ngeten iki kedhik napa kata? Kedhik napa kata? Kedhik. Sedikit sekali orang yang demikian. Memang itu sifat dasar manusia. Ketika mereka itu di atas, mereka akan cenderung lalai. Cenderung lalai. Tapi ketika di bawah, ya, Masya Allah, ibadah khusyuk, ketika nikmat ke isu ke lali. Itu kebanyakan. Tapi mungkin-mungkin kulalan panjenengan ini termasuk orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah di dunia yang tidak melalaikan urusan akhirat. Niki tiga kelompok. Orang yang dia membaca Quran, kemudian jadi imam dan makmumnya ridho kepada dia.
Yang kedua adalah tukang azan, muadzin, yang dia itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah taala. Dan yang ketiga, orang yang mereka diberikan rezeki oleh Allah di dunia dan tidak melupakan urusan akhirat. Mudah-mudahan paling boten kula lan panjenengan termasuk daripada salah satu tiga kelompok. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan pengajian kita masalah tentang bab sholat. Ini tadi mukaddimah awal sebagai motivasi karena ini masih ada kaitannya dengan masalah bab sholat. Termasuk orang-orang, jadi kata ulama sebagian mengatakan termasuk orang-orang yang nanti itu akan diselamatkan oleh Allah ketika yaumul kiamah adalah orang-orang yang senantiasa mereka itu berusaha memperbagusi sholatnya. Mereka akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di mana kelak ketika yaumul kiamah tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membahas sholat ini memang perlu kita secara mendetail, perlu kita pahami. Sekalipun setiap hari kita sudah sholat hadirin, tapi barangkali sholat kita ini ada yang terselip. Maka kita melanjutkan masalah hal-hal yang terpenting di dalam hal sholat, yaitu masalah terkait dengan rukun sholat. Yang terakhir kita bahas sampai kepada masalah bab rukuk, masalah rukuk. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi wa bi asrarikum bidarin amin ya rabbal alamin. Rukun sholat yang kelima, al-khamis ar-rukuk, yaitu yang kelima adalah rukuk. Ini sudah kita bahas, ini mengulangi saja sedikit bahwasanya orang yang rukuk itu dikatakan rukuknya sempurna. Wa akmaluhu arba'atu asya, dan sempurnanya rukuk itu ada paling tidak dalam empat tempat. Yang pertama taswiyatu dhahrihi wa unqihi wa ra'sihi bihaitsu tasiru kalauhin wahidin bin muhasin al-bijajbihi. Yang pertama meratakan leher, ketika rukuk leher itu diratakan, dan juga kepala itu rata seperti kalauhin wahidin, seperti papan yang rata, kemudian tidak melengkung. Leher, kepala rata, tidak melengkung. Yang kedua yaitu meluruskan lutut, nasi buruk batai, meluruskan lututnya, artinya tidak terlalu doyong, tapi lurus. Berikutnya yang ketiga qabduhuma bikaffaihi, yaitu menggenggam telapak tangan ini di dengkul, di cengkram, menggenggam, bukan hanya sekedar ngeten tapi digenggam. Lalu yang keempat, sempurnanya rukuk tafriqu asabihi lil qiblati tafriqan wasatan, yaitu meregangkan asabi, meregangkan jari-jari, agak direnggangkan menghadap, dan kemudian tetap dengan menghadap ke kiblat, kemudian dengan regangan yang sedang. Ya. Jadi dengan regangan yang sedang, tidak terlalu buka ngeten boten, tapi agak diregangkan sedikit. Nah, ini diantara 4 perkara sempurnanya orang ketika rukuk. Berikutnya hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dibaca ketika rukuk sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, ini nanti ada beberapa riwayat hadis. Memang ini semua asalnya dari Rasulullah SAW dan Kanjeng Nabi mengamalkan ini semua berdasarkan keterangan hadis-hadis. Maka terserah panjenengan mau pakai yang mana terkait doa rukuk. Ada paling tidak 4 yang saya rangkum dari doa rukuk. Yang pertama, Subhana rabbiyal adim. Subhana rabbiyal adim. Sunnahnya itu adalah 3 kali. Tapi yang wajib 1 kali. Sekali cukup. Seandainya panjenengan sak kesusu-susune panjenengan misalkan, mungkin karena waduh iki anak nangis iki, harus diringankan. Fal yukhaffif sholatahu. Maka harus diringankan sholatnya. Sebagaimana Rasulullah itu ketika Sayyidina Hasan wal Husain nangis, Kanjeng Nabi sholatnya diringankan, artinya agak dipercepat. Tapi nggih mboten bakut tenang. Maka yang wajib itu sekali, sudahnya 3 kali.
yaitu subhana rabbiyal adzim. Ini yang pertama. Yang kedua, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ditambahi wa bihamdi. 3 kali juga. Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini kalau pakai yang subhanakallah niki, maka ini cukup sekali. Karena hadisnya juga menyatakan cuma sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu doa subuhun qudusun rabbul malaikati wa subuhun qudusun rabbul malaikati wa. Nah, niki juga sekali. Jadi ada 4 hadirin. Subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang keempat, subuhun qudusun rabbul malaikati wa. Nah, maka terus pun monggo yang condong yang mana? Kalau panjenengan lebih condong dan lebih sering karena Imam Syafi'i ngoten ya, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi monggo. Tapi satu saat pengen sih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya enggak apa-apa. Ngoten. Pun paham nggih? Jadi salat itu intinya adalah as-shalati ad-du'a. Salat itu yaitu adalah doa. Doa apapun bagi teman-teman konco-konco mu'alam, mungkin yang belum hafal itu doa-doa salat, monggo. Sebagaimana yang pernah kita bahas, monggo doa apapun yang panjenengan inginkan, baik doa dunia maupun akhirat. Anggap orang baru masuk Islam, wis babar blas mboten ngerti Fatihah, mboten ngerti anus, pokoknya mek ngerti ini gerakan salat, nggih pun salat dengan gerakan itu. Tapi diusahakan jangan kosong, berdoa tetap. Boten sakit doa akhirat, doa dunia. Mungkin kita sejomblo, ya Allah, doa dalam hati sambil sholat. Allahu Akbar, ya Allah Rabbi. Allahu Akbar, ya Allah Rabbi. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah Rabbi. Di sini Rabbi, boten gitu. Boten apa? Sholat itu memang doa. Bagi kula lan panjenengan sing pun fase, nggih. Mpun ya Allah Rabbi, Pak. Mpun sampun Pak niku ya. Nah, doanya ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pikir ruku. Berikutnya yang keenam, yaitu asadis at-tumakninah, yaitu tumakninah di dalam ruku. Yaitu maksudnya walatakum ziyadatul huwihi maqamat tumakninah, yaitu tidak mengganti, ya, menambahi gerakan turun sehingga itu bukan merupakan status tumakninah. Maksudnya ketika ruku niku Allahu Akbar kan harus lurus. Lek panjenengan napa nun sewu niki agak bungkuk. Niki bukan dikatakan ruku. Bukan dikatakan ruku. Ya. Jadi menambahi turun, gerakannya turun gini, harusnya kan gini lurus. Ini ternyata gini ya. Nyekel napa nggih? Nyekel niki betis, bukan nyekel dengkul. Ini kan agak doyong ngeten. Lah niki boten sah. Ini bukan tumakninah dalam rukuk namanya. Dan paling sedikitnya lah niki wa aqalluha antas taqirra a'dha'uhu raki'an bihaitsu yanfasilu rabbuhu anhu. Yaitu sekira orang tumakninah dalam rukuk niku yaitu tenang, diamnya daripada anggota tubuh saat rukuk. Allahu Akbar. Diam kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, niku dikatakan dia rukuknya sempurna, yaitu tumakninah, terpisah antara naik dan turunnya. Ya, ada jeda, lah istilahnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan ada jeda. Boten terus cepet-cepetan. Ini. Maka ini yang keenam, termasuk dalam urusan sholat sunnah. Jangan menganggap wah ini sholat sunnah pokoknya aku sholat yang buatan ngoten hadirin, tetap harus diperhatikan rukun-rukun sholat sehingga sholatnya sah dan sempurna. Tumakninah dalam ruku. Yang ketujuh, al-i'tidal. Berikutnya setelah ruku, tumakninah, kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Walau fi nafli, sekalipun di dalam sholat sunnah. Apa maksudnya? I'tidal niku wa huwa 'udul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin aw qu'udin, yaitu kembalinya posisi seorang yang sholat dari posisi rukuk kembali dia berdiri tegak.
kembali ke posisi awal mungkin Pak. Kan kita awal berdiri kan sholat niku nggih. Maka rukuk niku posisi kembali ke awal. Ya, kembali berdiri maksudnya ngoten. Wa yajibu an la yaqsida bil i'tidal li ghairah. Dan dia wajib untuk tidak bermaksud dengan iktidalnya tadi bermaksud sesuatu yang lain. Mungkin ketika rukuk niki wis bener katene iktidal. Kok ternyata Mas Irfan, orang yang mau iktidal niki mungkin kaget wonten tikus napa-napa lewat sliver langsung sami Allah liman kaget. Refleks niki belum diambil. Maka harus diulangi lagi. Karena dia tadi niatnya apa? Bukan niat iktidal secara murni, tapi niatnya menghindari tikus itu tadi. Maka diulangi lagi rukuknya kembali sami Allah. Nah, harus benar-benar niat untuk iktidal. Nah, sampun sampai menika paham nggih? Wa amma rafu minar ruku'i fa huwa muqaddimatun lahu kal ruku'. Adapun pergerakan ketika dari rukuk kemudian sami Allah lah, pergerakan niki namanya pendahuluan daripada iktidal. Termasuk nanti ketika sujud, pergerakan setelah iktidal kan sujud Allah lah, pergerakan niki namanya ya gerakan pendahuluan. Masih belum dikatakan sujud atau belum dikatakan iktidal sampai benar-benar dia berdiri sempurna kembali. Boten bingung niki nggih? Jelas nggih? Nah, lalu kemudian sunnahnya juga orang yang ketika iktidal bangun dari rukuk itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in atau Rabbana walakal hamd cukup. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain. Lalu kemudian bisa ditambahkan wazada fihi hamdan katsiran mubarakan fihi. Hamdan katsiran mubarakan fihi. Setelah Rabbana lakal hamdu kemudian ditambahi setelah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Nah, ini boleh ditambahkan doa yang itu. Lalu kemudian ini bagi orang yang enggak kunut, nggih wa yazidu man marra Ma'am yuridil kunut. Bagi orang yang dia itu ketika sholat subuh, tapi dia tidak baca kunut. Kan kunut, boten wajib Pak. Gak kunut, ya usah tetap Pak. Bagi orang yang memang kebiasaan nggak pernah kunut, maka bagaimana? Niki sunnah. Sunnah dia menambahi doa setelah tadi nggih, setelah Rabbana walakal hamd tadi, kemudian hamdan katsiran mubarakan fi, kemudian ditambahi doa lagi. Ahlus sana wal majd itu ahli pujian dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Nah, ini sebenarnya perlu dicatat nggih. Yaitu ahaqqu ma qala al-'abdu, ucapan yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kullana laka 'abd, dan kami semua ini di hadapanmu ya Allah, kami semua adalah hamba. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jad minkal jad. Ini doanya. Nanti ini sebenarnya ya perlu kita catat, perlu kita hafalkan juga. Ini fadilah, keutamaan daripada doa di dalam sholat. Yang mana ketika kita berusaha menyempurnakan baik gerakan ataupun bacaan, yaitu tadi orang yang demikian akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses tadi, tidak apa-apa. Tapi paling boten ketika ada orang yang mungkin doanya itu beda dengan kita, ya tidak apa-apa. Nah, kita sudah ngaji kados ngeten doanya macam-macam tadi, ya monggo tinggal kita bulan panjenengan ini pilih yang mana. Nah, sekarang posisi iktidal yang benar niku dos pundi? Sami Allahu liman hamidah. Apakah tangan ini lepas ataukah disendakap kembali ataukah ke belakang? Nah, ini yang mana yang benar? Nah, ini nanti ada dua pendapat. Ada dua pendapat ulama. Ya, yang pertama dari Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan orang yang ketika bangun dari rukuk kemudian iktidal itu faida rafa'ta rabsaka fa'aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha, yaitu orang yang ketika dia itu bangun dari rukuk kemudian dia mengangkat kepalanya maka berdiri. Ketika berdiri itu dia meluruskan daripada punggungnya
hatta sampai terji'al idham, sampai tulang-tulang itu kembali kepada sendi-sendinya. Dan sewu. Niki kan orang rukuk kan gitu, Pak. Rukuk terus kemudian sami Allahu liman hamidah, kan posisi sebelum kita rukuk terus pundi? Kan ngeten sendakep. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadis ini harus dikembalikan, tulang-tulang itu harus dikembalikan ila mifasli. Jadi sami Allahu liman hamidah, kembali begini. Dikembalikan ke sendi-sendi, maksudnya kembali ke posisi awal. Sehingga dimaknai dari hadis ini, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, ya kembali ya begini, bukan begini. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, adapun menurut Imam Syafi'i, itu kata Imam Syafi'i, maka yang dimaksud kembalinya orang itu dari posisi rukuk ke posisi berdiri. Niku kata beliau, ini hadis yang lain ya. Dari sahabat Wa'il bin Hajar. La andurunna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini melihat daripada sholatnya Kanjeng Nabi. Kaifa yusolli, bagaimana beliau ini sholat. Fara'aitu hina kabbara rafa'a yadayhi hatta hadana udunaihi. Ketika saya melihat Rasulullah niku sholat, ketika takbiratul ihram, Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Niki ketika takbiratul ihram. Summa daraba biyamini ala shimalihi fa amsak. Tapi kemudian ketika beliau itu dalam posisi rukuk, sami Allahu liman hamidah, daraba biyaminihi, maksudnya niku lepas tangan, ya lepas tangan kanan dan kiri, lalu menahan, ingatkan. Sami Allahu liman hamidah, pas, ditahan, boten ngeten. Sami Allahu liman hamidah, ini salah, dilepas, terus ditahan. Sami Allahu liman hamidah. Enggak begini juga. Nah, niki terkait dengan posisi iktidal yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pun sampai mriki bisa dipahami nggih hadirin? Paham nggih? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Ibu-ibu wonten pertanyaan? Mboten? Nggih, lanjut dulu nggih. Berikutnya yang ke-8, at-tumakninatu fi. Tumaknina di dalam iktidal. Sama dengan tadi tumaknina di saat rukuk. Yang intinya adalah diam atau tenang. Ada jeda antara pergerakan satu ke pergerakan yang lain. Dalam iktidal, ai fil iktidal walau sajada tsumma syakka hal tama iktidaluhu aula, iktidalatu maknana wujuban tsumma sajada. Kalau ada orang itu ragu, apakah ini tumaknina saya ini, iktidal saya ini sempurna atau tidak? Ragu nih. Ya kayak tadi contoh kasus lewat tikus, kemudian sami Allahu liman hamidah, ragu. Waduh iki mang koyo gak sempurna iki. Maka terus pundi? Maka diulangi lagi, kemudian diulangi rukuknya, kemudian dia berdiri untuk iktidal kembali. Kalau ragu, khawatir tidak sempurna. Ini rukun yang ke-8. Saya percepat sedikit. Berikutnya ke-9, as-sujudu marratain, yaitu sujud 2 kali. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Wa yusannu an yaqula fihi, yaitu disunahkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Niku nggih diangsal. Oke. Atau doa yang tadi juga sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sama. Dia ada 4 macam niku wau. Kemudian faqad warada an Uqbah bin Amir annahu qala, datang sebuah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir. Tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqiah. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah doa fasabbih bismi rabbikal azim,
Fasabbih bismi rabbikal adzim. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Jadikan doa ini ketika engkau ruku, di dalam ruku kita. Kemudian turun ayat yang lain, sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kata Kanjeng Nabi, ij'aluha fi sujudikum, jadikan doa ini ketika kalian saat sujud. Jadi setelah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3 ditambah doa sabbihisma rabbikal a'la. Iki sunnah ya. Kemudian yang berikutnya, boleh jumlah bilangan doa tadi itu wayah sulu aslu sunnah bimakatin. Bahwasanya hakikatnya orang membaca doa sujud, ruku niku sekali cukup. Wa adnal kamali salasun, dan minimal sempurnanya dibaca 3. Tumma khomsun boleh ditambah 5, tumma sab'un boleh ditambah 7, tumma tis'un boleh ditambah 9, tumma ihda asyarah, dan yang terakhir boleh ditambah dengan 11 kali. Anjil, 11 kali ini nggih maksimal nggih. Maka bagaimana hukum menambah itu? Wala yazidu ahadun ala dalik sawa'ul munfaridu wa imamukum musirin radin bitatbil limal babal makmum. Boleh, asalkan dia satu syaratnya sholat sendirian atau sholat jamaah, tapi yang itu jamaahnya terbatas, jamaahnya dikit, tapi jamaahnya itu rodin bitatwil, dia ridho dengan panjangnya bacaan imam. Lek boten ridho, jangan dipaksakan. Enggak panjangan ridho, tapi makmum. Wong ajen dasarane gak seneng suwe-suwe sholat, enggak senengane ndang-ndang mari kok didawakno. Lah niki mboten masalah. Nah niki boleh juga ditambahi dengan doa nanti Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditambahkan juga bi haulihi wa quwwatihi. Niki nanti doanya. Ini doa yang sempurna nggih. Tapi paling boten kula lan panjenengan berusaha untuk menyempurnakan gerakan maupun doa-doa yang sudah kita pahami bersama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini juga termasuk doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang mungkin juga sering kali terlewat. Ini doa dalam sujud karena pembahasan kita adalah masalah sujud. Doanya apa? Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Oke. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya ya Allah. Dikkahu wa jillahu, termasuk dosa kecil ataupun dosa yang besar ya Allah. Awalahu wa akhirahu, baik dosa yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi maupun dosa-dosa yang terang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki doa yang memang sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad. Yang mana doa ini Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Niki kalau saya memaknai ngeten. Kula lan panjenengan niki salat pinten? Nggih napa nggih? Dan belum tentu dengan salat kita akan diampuni oleh Allah. Dan belum tentu juga dengan salat kita akan diselamatkan nanti di hari kiamat. Justru bisa jadi nanti salat itu akan menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang itu salatnya enggak baik dan tidak berusaha memperbaiki sholat, ya wis pokoknya aku sholat berkewajiban mari wong iki ancen perintah ya wis tak lakoni, niate mek ngono tok mulai biyen sampai saat ini pancet ngoten mawonnya, enggak berusaha memperbaiki sholat, maka nanti sholat itu akan datang, ini sholat itu akan datang kemudian dia diberupakan apa itu namanya seperti baju yang itu dilipat-lipat kemudian dilemparkan ke muka orang yang sholat. Iki lho, pengen sholat, gak butuh sholat. Dilempar, gak diterima. Ibarat orang niku anak sekolah niku mendet rapot, rapote elek.
kemudian dibalekaken kali gurune, ambek diuntel-untel rapote, kon pancen goblok, sakit napa mboten hadirin? Sakit. Apa malah ini Gusti Allah. Salat kita yang justru nanti menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Auzubillahi min. Maka doa Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku kullahu semua. Dikkahu wa jillahu, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Awalahu wa akhirah, awal dan akhirnya ya Allah. Wa alaniyah, yang terang-terangan. Wa sirrah, dan termasuk dosa-dosa yang kita sembunyi-sembunyi. Kita ini setiap hari sholat, setiap hari juga bermaksiat, berbuat diakoni mawon. Mungkin kalau dosa terang-terangan pun mikir ngeten mawon. Di antara dosa yang pernah kita lakukan atau orang-orang lain yang kita amati, banyak dosa yang disebabkan itu secara terang-terangan nopo sembunyi-sembunyi. Sing ketok nyoto nopo sing sembunyi-sembunyi. Dosa niku lho. Maksiat niku lho. Kataan sing terang-terangan nopo sing sembunyi-sembunyi. Kata sing sembunyi-sembunyi. Lho nggih hadirin. Kata sing sembunyi. Banyak yang orang itu bermaksiat tapi orang lain enggak tahu. Lek tiyang niku maksiat terang-terangan hadirin, wis jelas ketok, nyoto. Ya wis, ketok kan maksiat. Tapi justru maksiat yang terang-terangan itu, saya belum mendapatkan satu hadis pun maupun keterangan dari Al-Quran. Ketika orang berbuat kemaksiatan, ya sekalipun tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Tapi dosa yang terang-terangan itu efeknya tidak, tapi Allah akan menghancurkan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku ditanya oleh sahabat beliau, yaitu Thauban. Thauban ini tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Rasulullah, sifatilah orang yang seperti itu ya Rasulullah. Siapakah kategori orang yang demikian itu Rasulullah? Kasih tahu kan. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya kami ini tahu siapakah kelompok orang yang semacam. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, amma innahum ikhwanukum, mereka itu semua dari kelompok golongan kalian. Kelompok saudara-saudara kalian, yaitu sesama muslim. Wa yaquduna minal lail kama taqudun, dan mereka itu juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam, sama. Amal solehnya sama. Tapi ini yang nikmat ini, walakinnahum, kata Rasul, mereka sholat malam, mereka puasa sama, mereka sholat iya sama, sholat sunnah iya sama. Tapi orang yang kelak oleh Allah membawa amalan sebesar gunung tapi dihancurkan oleh Allah sebagaimana debu-debu yang berterbangan, artinya nggak ada artinya seluruh amalan itu siapa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Tapi mereka itu ketika sendirian, nggak ada orang yang melihat, mereka tidak sibuk dengan ketaatan kepada Allah, justru mereka lebih senang berbuat keharuman, senang berbuat maksiat ketika mereka di dalam kesendiriannya. Hadirin rahimakumullah. Ini mengindikasikan bahwasanya nopo, ternyata dosa yang berbahaya itu justru dosa yang sembunyi-sembunyi. Keranten dia sembunyi dari manusia. Kalau di hadapan manusia mereka taat, sholat, bodoh. Tapi ketika sendiri mereka lebih sibuk dengan kemaksiatan. Tutulan nggih ngoten, boten enten tiyang semerep kok dadakno ngurangi tim. Dan ini maksiat sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Tutulan PT ayam, mungkin saya dapat satu kiriman video, ada orang di pasar jualan ayam tanpa diketahui, tapi ada orang yang kebetulan memergoki terus di video. Dia berbuat curang, ternyata ayamnya dikumpul, Pak. Cek ketok lemu. Seger-seger Pak, lemu-lemu tapi dikumpul. Ada orang yang mau video. Dikumpul. Pikirnya sembunyi-sembunyi karena uang ngeru. Ya Allah. Makanya orang yang punya sifat muraqabah, napa muraqabah itu? Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah setiap saat.
Orang yang merasa punya sifat muraqabah itu akan sulit dia, akan berat dia untuk bermaksiat sekalipun dia sendirian. Ini luar biasa, tapi sulit. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Oke. Tapi ini makom. Makom yang mana akan bisa menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Oke. Ketika kita merasa mau bermaksiat, kita merasa ya Allah, Allah yang ya, sekalipun kecil maksiatnya, tapi ya tetap maksiat, ya maksiat, ya berdosa. Nah, ini, maka ini daripada dosa-dosa yang memang ini mendapatkan ancaman dari Allah, maka ketika orang sering berbuat maksiat ketika sendirian, maka amal solehnya sekalipun setinggi gunung itu tidak akan sia-sia dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan, monggo. Ini sampai dengan sujud. Mungkin pertanyaan? Boleh render? Ini termasuk doa ini masih panjang sebenarnya. Doa daripada sujud, kita sedang sujud. Yang mana ini juga datangnya dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kehilangan Kanjeng Nabi Muhammad lailatan minal firas. Ketika malam hari beliau niki hilang, maksudnya tangi ngoten nggih, ketika tengah malam dari kasur beliau. Pertama tahu, kemudian saya ini mencarinya, waktu ya dari anabat di kodamnya. Maka saya mendapatinya, kemudian meraba-raba, kemudian tangan saya ini menyentuh kaki, telapak kaki Rasulullah SAW, wa huwa fil masjid, dan beliau ini di tempat sholat. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya, tapi Rasulullah ketika itu tetap langsung sholat. Menjadi dalil bahwasanya ini pendapat orang-orang yang mengatakan bagaimana hukum menyentuh istri ketika kita punya wudhu. Nah, maka nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Batal berdasarkan hadis ini. Karena saat itu Siti Aisyah nyari Kanjeng Nabi tengah wengi lho. Nanti Kanjeng Nabi kalau dikeraya-keraya ngoten jadi. Kok ternyata tanpa sengaja Siti Aisyah niki megang telapak kaki Rasulullah yang saat itu Kanjeng Nabi masih sholat di tempat sholat beliau. Dan Rasulullah lanjut sholat, nggak batal sholatnya. Nah, maka ini bagi pendapat orang yang mengatakan nggak batal suami istri. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap itu batal karena istri itu awalnya bukan haram kita. Nah, maka ini nanti juga menjadi dalil, menjadi pegangan, dan yang artinya ketika kita bergaul dengan istri, bagi yang kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya kita ya harus berhati-hati dalam berhati-hati, tetap batal gini, tetap batal. Ketika suami istri berpegangan. Beda lagi nanti dengan Imam Malik, nggak batal asal tidak syahwat. Nggak batal asal tidak syahwat, kata Imam Malik. Tapi kalau syahwat batal. Dan ini perbedaan pendapat ulama saja, hadirin. Yang jelas adalah ketika kulolan panjenengan iki salat, nggih pun fokus pokoknya salat. Yang penting bagaimana kita ini memperbaiki daripada salat kita, memperbaiki gerakannya, memperbaiki bacaan-bacaan doanya, yang mudah-mudahan dengan salat ini kelak bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya tidak dihinakan oleh Allah gara-gara salat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, monggo ada pertanyaan buat nenten. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sengaja atau batuk karena sakit batuk. Dan batuknya mengeluarkan lendir. Apakah harus disimpan di mulut atau ditelan? Baik. Orang saat sholat kemudian batuk, kemudian mengeluarkan lendir riak.
dari dalam kerongkongan kemudian sampai keluar lagi mungkin sampai keluar atau melebihi kerongkongan sini. Maka bagaimana padahal hukum orang makan, menelan sesuatu atau minum sesuatu ketika sholat itu batal. Maka bagaimana dengan kondisi orang yang sakit? Ngeten hadirin. Dulu itu sahabat Nabi ada yang ketika sholatnya itu membawa mabsok minum. Katus tempat orang meludah, katus asbak kecil. Yang mana ketika itu dia keluar daripada riaknya itu langsung didokno nang niku nih. Nah, niku bagaimana nanti prakteknya? Nah, niku bisa digesak mawon. Itu yang bisa digesak. Didokno bagi orang yang memang punya sakit yang memang dia itu biasanya keluar lendir. Ini untuk kehati-hatian. Tapi bagaimana kalau seandainya kita sudah berusaha ketika sholat karena ya memang batuk ya terus mungkin malih umpat. Kemudian sering keluar lendir, apakah kita harus menahan di sini? Menahan di sini padahal ketika membaca Fatihah seperti yang kita bahas sebelumnya, kita harus memperdengarkan surat bacaan Fatihah kita. Ya, bagaimana bisa kalau kita nahan? Cakep. Ya aman satu tadi solusinya Mbak Absok itu, atau yang kedua niku bisa disiasati mawon. Oke, bisa disiasati. Kalau memang itu terpaksa wis gak iso iki apa jenenge? Wis gak iso ditahan, benar. Wis gak iso ditahan. Maka terus pundi? Maka niki nanti dibagi dulu. Maksudnya gitu. Ketika sudah dari dalam kemudian dikeluarkan, ini kan harusnya keluar. Tapi kok kemudian ditelan lagi, niki secara hakikat memang batal, nggih, batal. Maka sholatnya tetap saja sholat. Nah, ini namanya orang sakit, ya. Ini kategori orang sakit, maka nanti bisa jadi diulang lagi sholatnya hurmatul waqt, ya, tapi sholatnya tetap dilanjut saja, dilanjut mawon. Atau ya tadi yang pertama dia pakai mabsok atau mungkin yang lain boleh resek atau apapun ya, resek mungkin ya, dicandel orang di ngoten misalkan ngoten boleh. Jadi memang harus benar-benar kita hati-hati dalam hal ini. Tapi sekali lagi itu tidak memberatkan. Ketika memang panjenengan wis gak iso ya apa maneh gak iso. Maka itu tadi solusinya. Ini bagi orang yang memang ya ini punya penyakit batuk yang sampai keluar riaknya, keluar lendirnya. Mudah-mudahan sehat setia. Wonten malih? Nggih, monggo. Pada saat luput kembali ke istiqlal, kita kuping merasa gatal sehingga kelanjutan dengan menggaruk. Berarti di luar gerakan sholat. Maka bagaimana menggaruknya itu tadi? Sami Allahu liman hamidah. Niat garuk, nah, ini kan udur. Artinya tidak sampai membatalkan sholat atau tidak sampai membatalkan iktidalnya. Karena memang gatal. Tapi jangan lupa bahwasanya jangan sampai lebih dari 3 gerakan besar. Tetap harus di gerakan kecil mawon digaruknya boten atau semua itu boten. Karena tadi berdirinya dia dari rukuk kemudian sampai iktidal itu benar-benar memang niatnya iktidal, cuman kemudian di tengah perjalanan gatel mawon, tapi jangan sampai gerakan besar, gerakan kecil. Jadi untuk mensiasati gatel, penyakit gatel. Sampun, wonten malih. Ibu, wonten mungkin yang diberi Mas sekian berangkat ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat daripada apa yang kita dapatkan malam hari ini. Kalau kita lanjut lagi minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, insya Allah kita selesaikan masalah terkait dengan rukun sholat. Insya Allah dan sehat sedaya, panjang umur, bagi keberkahan, kenikmatan sedaya, dan mudah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelompokkan sebagai orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.